Take my hand and look at the things I can be Halo guys, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini aku akan buat segmen terbaru, yaitu namanya Muncung Yae. Nah, di segmen kali ini aku akan mengundang salah satu narasumber atau bintang tamu yang kita akan ulik-ulik atau kita kupas tuntas tentang suatu permasalahan atau topik yang ada di setiap video. Oke, kalian mau tahu seperti apa? Tonton sampai habis. Jadi gengs, kali ini aku mengundang salah satu narasumber kita. Kebetulan aku lagi di kota Pematang Siantar. Topik kita kali ini itu tentang pernikahan muda. Jadi ini salah satu narasumber kita yang kita undang. Dia kebetulan sudah mengalami namanya itu pernikahan muda. Sebelumnya kita kenalan dulu dong sama narasumber kita. Silakan. Halo, perkenalkan nama aku Regina Nebaho, biasa dipanggil Mama Lehon. Iya, sekarang karena sudah punya anaknya sudah berapa nanti kita kupas sama-sama ya. Oke, asik banget ya Mama Leon, masih cantik loh. Kita akan bahas dulu tentang Mama Leon itu kira-kira umurnya berapa sekarang, terus pernikahannya itu dimulai umur berapa gitu. Mungkin bisa dijawab Mama Leon? Oke, sebelumnya aku perkenalkan dulu. Aku kelahiran tahun 97, berarti usiaku sekarang menjalan 24 tahun ya. Dan lahir di kota Pematang Siantar ini juga, tapi besarnya di Riau, Dumai. Dan sekarang kami stay dengan keluarga itu di Pematang Siantar. Umurnya sekarang 24 tahun? Iya, jalan 24. Menikahnya di umur berapa tahun? Menikah itu di umur 19 tahun. 19 tahun? 19 tahun. 19 tahun pas atau pas mau 19 tahun ya? Lebih dikit. Oh, lebih dikit. Itu aku mau tanya nih, dari ada yang netizen nanya. Iya tuh. Kebetulan kita buka Q&A kemarin dari Instagram. Kita tanya sama mamanya langsung, dari Wulandari Diana. Ya. Gimana cara Anda bisa yakin untuk nikah muda? Oke, sebelumnya aku jelasin dulu. Pasangan aku pada saat itu kami terpaut di usia 9 tahun. Jadi bedanya usia aku sama suamiku sekarang itu 9 tahun. Bayangin ya, pas aku di usia 17 kita kenalan, dia masih di usia 28 ya. Oh, 28. Iya, 9 tahun ya, 28. 28. Nah, pada saat itu dia nggak taunya aku masih anak sekolah kelas 3 SMA gitu pada saat itu ya. Ketemuannya emang nggak perkenalan? Ketemuannya memang kenalan, cuman tidak spesifik gitu. Jadi pada saat itu cuma ngeliat ya, ini kayaknya anak mahasiswa atau mungkin udah pada mau lulus atau lagi nyusun skripsi nih. Kebetulan dia punya kafe tempat tongkrongan. Nah, aku sering ke situ pada saat itu. Lumayan kan pakai gratisan wifi ya, gitu. Itu jadi kan tempatnya di sini? Iya benar. Di sini. Kuliahnya di? Kuliahnya aku kan belum kuliah pada saat itu. Oh, masih SMA. SMA. Oh. Nah, main-main aja nongkrong gitu. Oh, berarti berawal dari nongkrong ke tempat kafe iya. Oh, terus ketemu di situ. Iya benar. Oh, berarti sudah terjalin lama loh sampai kuliah kan? Iya, jadi kita punya hubungan kurang lebih hampir 2 tahun ya kan. Makanya kita bisa memantapkan diri buat menikah. Pada saat itu saya masih kuliah di situ. Kuliah di Universitas Negeri di Sumatera Utara ini. Jadi pada saat itu masih menjalani 2 semester. Oh, 2 semester. Iya. Terus kok bisa yakin ya? Yakin gitu. Gimana sebenarnya masih ragu ya, tapi gimana meyakinkan diri sebenarnya lebih ke melihat karakter calonnya aku gitu pada saat itu. Nah, di saat dia ngajak nikah itu usia dia sudah 29 lewat ya. Nah, sekarang aku mikirnya juga dia dikejar usia dan dia dituntut keluarga ya, apalagi tradisi kita orang Batak, apalagi dia anak laki-laki paling besar gitu. Dari 5 bersaudara. Baik. Nah, jadi suamiku dituntut buat menikah karena orang tuanya sudah usia tua gitu ya. Jadi berharap anaknya cepat menikah, di usianya segitu kan sudah layak untuk menikah.
Nah pada saat itu masih ragu dengan keadaan aku sih, bukan ke dianya. Nah, kalau dianya sih udah yakin, udah mapan, udah mantap ya kan. Cuman yang diragukan diriku sendiri nih. Sekarang aku berperang sama diriku pada saat itu, mampu nggak sih gitu ya kan. Cuman yang meyakinkan aku dari omongan calon aku ini gitu pada saat itu ya, dia cuma bilang aku nggak banyak nuntut sama kamu katanya. Cuman jadi aja pendamping aku, berada di sisiku saja, mungkin sama-sama kita bisa menjalaninya. Aku pun nggak bisa berharap banyak untuk seperti perempuan di usia muda ini kan nggak mungkin bisa seperti yang di pikirannya yang udah matang gitu kan. Cuman aku bantu bisa ngajarin kau gitu katanya sama aku. Jadi ya dia yang yakinkan dengan omongan begitu, ya aku pun ya cobalah gitu. Artinya memang setiap keputusan pasti ada resiko. Nah di kemudian harinya ya diri sendiri ya bertanggung jawab gitu. Nah aku buat keputusan sendiri ya. Keluarga juga sebenarnya udah melarang atau begini, cuman aku coba kasih penjelasan. Nah akhirnya bisa berterima dan keluarga dia juga bisa berterima. Dan samalah bertemu ketemuan keluarga aku itu kedua gitu. Jadi pihaknya dia, pihaknya aku ketemu lah setelah kami berdua sudah punya kesepakatan gitu. Terus waktu kamu milih, yes, aku mau nikah denganmu, kamu sebenarnya yakin gak sih waktu bilang iya gitu? Waktu awal iya aku mau gitu. Apalagi kan kita masih muda ya, pengen kesana, pengen jalan-jalan sini gitu kan, nikmati apa gitu kan. Benar-benar. Gimana kamu kayak mau melepas gitu kan masa muda ya? Iya, masa lajang muda kan paling enak tuh ya, paling ininya lah, bunga-bunganya lah. Iya benar, tapi memang gimana mau dibilang ya, kalau dibilang buat terus mau muda terus nggak bakalan terus lah ya kan, jadi muda suatu saat juga akan menikah, atau juga ujungnya akan menikah, akan berumah tangga gitu ya. Melepas rasa keingintahuan, rasa untuk berkelana gitu ya kan. Ya memang harus dibunuh gitu. Jadi keputusan aku itu udah membuat aku bilang oke, aku mau. Ya aku sudah bisa memikirkan kalau aku sudah nggak anak lajang lagi. Aku udah nggak seperti teman-teman yang muda yang masih kuliahan atau ini, karena justru tanggung jawabku lebih besar dari mereka yang hanya sekedar belajar gitu kan. Nah bahkan di saat kami sudah menikah pun suami pun ada nawarin nih mau lanjut kuliah lagi nggak di swasta nih di kota Pematang Siantar. Oh ya, pernah nawarin? Iya pernah nawarin, sempat kepikiran juga, atau mungkin itu kan karena kita nikahnya di akhir tahun pasti tidak ada penerimaan ya kan. Iya. Untuk semester kedepannya gitu ya. Nah cuman mikir lagi, rupanya Tuhan kasih rezeki gitu. Rezekinya aku dikasih kepercayaan buat hamil, dan mikir lagi nih kalau mau kuliah nih pikirannya, aku harus ngurus suami, ngurus rumah, belum lagi ngurus diri sendiri karena lagi hamil. Terus ngurus lagi kampus. Ya ampun, harus berapa tanggung jawab yang harus kujalani gitu. Jangan ada yang satu semuanya jadi keteteran, satu pun nggak ada yang beres gitu. Lebih baik ya aku uruskan nggak dulu, atau nggak usah lah kuliah gitu. Suami juga bilang ya dia kasih kebebasan sih, dia kasih pilihan gitu. Cuman kita yang sendiri ngasih pemahaman atau buat keputusan buat sendiri gitu. Oke, baik. Terus ada lagi nih yang kedua yang nanya, setelah nikah udah ada banyak konflik nggak dari Glory Gracella? Ya tentu pasti ada ya. Dimana-mana kayaknya pernikahan itu harus banyak konflik kayaknya, karena kita nggak akan ketemu jati diri suami sendiri kalau tidak ada konflik, ingat gitu ya. Dia juga nggak akan kenal kita kalau tidak ada konflik gitu. Biasa-biasa aja gitu, nggak ada hubungan gini. Mulus-mulusannya nggak ada. Namanya rumah tangga itu selalu katanya belajar, nggak ada lulusnya, nggak ada tamatannya. Oh gitu. Ya, benar. Pasti ada aja gitu ya. Ada aja. Jadi gini, pas mungkin awal pertama tahun pertama nikah, banyak ini yang berbeda nih. Artinya
waktu pacaran dia ini Nggak kayak gitu. nggak gini gitu. Loh tiba-tiba begini, dia juga nilai aku. Loh ini kalem banget istriku ini sebelumnya gini. Kok sekarang ketemunya dia kok udah begini gitu. Nah keluarlah asli-aslinya kita. Baru ya satu sadar kan ya, terus Ya jadi sebenarnya konflik yang kita alami sebenarnya itu lebih kayak karakter ya. oh iya, nerima itu ya. Nerima itu. Nih tahun pertama nunjukin karakter masing-masing. Nih aku nih aslinya gini nih. Nih suamimu begini loh, aku begini loh. Contoh-contoh kecilnya ya mungkin konflik-konfliknya itu kebiasaan-kebiasaan ya, gitu ya. Ada istri yang mungkin kebiasaannya kayak aku mungkin kan tidur itu nggak bisa di atas jam 10 pada saat baru nikah gitu kan. Begadang ya? Iya, begadang nggak bisa. Nah, dianya bisa gitu sampai jam 1 gitu. Kesel juga kan gitu. Kadang juga ini nggak sehat gitu. Iya, Suka iya. maunya kita gitu. Ayo samaan tidur gitu jam 10, besok bangun pagi gitu. Nah, yang kayak gitulah kebiasaan-kebiasaan itu yang sering terjadi konflik. Contoh nih dia suka bangun jam 9 pagi. Ngapain coba jam 9 pagi gitu? Apalagi aktivitas semua dilakuin. Nah, itu jadi suka ribut gitu kan. Oh, karena masalah Iya, pagi aja berantem. iya, berantem. Terus juga curigaan nih. Siapa yang curigaan itu? Ya misalnya aku ya. Oh. Istri ya. Baiklah, istri ya. Istri lebih curiga karena kan belum banyak tahu nih lingkungan aktivitas dia ya. Jadi wajar dong ya curiga ya. Namanya juga istri ya kan. Jadi Karena cinta gitu ya. Iya benar. Jadi kan kalau rasa curiga itu ada pasti sering ada konflik juga sebenarnya karena kan belum sepenuhnya kita dikatakan yakin-yakin aja gitu kan. Cuman ya perempuan ini kan rasa ingin tahunya tinggi, Keponya tinggi ya. Keponya tinggi. Jadi sedikit aja gitu kan. Kemana ya gitu. Oh, gitu? Iya, kadang 1 tahun itu pertama itu kadang pengen nempel terus. Oh, Kalau gitu? suami keluar aja gitu terus curiga gitu, siapa tuh yang hubungi, mau kemana gitu kan. Oh, sumpah? Iya, jadi aku kayak gitu ya pengalaman aku. Nggak tahu nih yang lain ya. Tapi cerita yang lain juga samanya sebenarnya ya. Soal tentang kebiasaan dan karakter ini nih yang menjadi konflik. Nah, di saat kita tanya-tanya begitu, curiga gitu kan, suami tuh jadi marah. Dia Risih ngerasa, ya? iya dia apalagi ngerasa, oh perasaan nih, aku kan kepala keluarga nih. Iya. Kok ngatur-ngatur gitu ya kan. Pasti ada yang begitu Iya. nih. Merasa dirinya, wah ini setelah nikah jadi nggak bebas ya gitu. Iya. Jadi ya memang karena itunya tadi kita belum ketemu karakternya, belum ketemu kebiasaan-kebiasaannya, jadi kurang saling pengertian, kurang saling saling memahami, saling yakin, percaya gitu kan, kurang sih. Pada saat tahun pertama itu memang Konfliknya paling banyak. banyak. Nah tahun kedua sudah punya anak juga. Semua bakal ini, apalagi udah punya anak ya. Tuhannya aku langsung isi pada saat itu. Iya, seperti aku bilang tadi, udah punya anak, makin lama makin kelihatan nih karakternya ini nih, si istriku begini, suamiku begini, ya saling menerima gitu. Aku nggak bisa maksain dia seperti yang aku inginkan, dia pun nggak bisa maksain aku seperti yang aku mau gitu kan. Mulai sadar ya? Mulai sadar ya. Setiap ini kan pasti ada, setiap tahun katanya naik nih level-level pernikahan. Oh iya. Ya, di tahun kelima pertama itu percobaan konflik-konflik yang sebenarnya ringan tapi bisa jadi meledak gitu. Oh iya. Kalau kita sama-sama nggak bisa ngejaga nih, artinya rugi sendiri sebenarnya kalau kita berdua yang berantem. Apalagi kalau kita bawa nih ke orang-orang sekitar atau apa, ini makin panjang gitu kan. Nah, kalau bisa konfliknya selesaiin berdua aja. Kami lebih sering kayak gitu kan. Jadi nggak ada yang buat jadi meledak-meledak gitu. Kalau kita bilang konflik jangan sampai bermalam gitu. Oh gitu. Satu hari selesai. Satu hari selesai. Kalau aku juga gitu. Kalaupun tidurnya balik-balikan badan. Oh gitu. Kalau ada konflik tidurnya balik-balikan badan. Balik-balikan badan tapi nggak bisa sebenarnya. Aku pun nggak tega ya kan. Oh gitu ya. Kebiasaan juga kami doa sama malam sebelum tidur ya gitu. Harus ngomongan dulu gitu, nggak bisa diem-dieman juga. Dia juga bilang ya nggak boleh lo punya masalah berlarut-larut kita selesai. Oh dia biasa. Dia Dia kalau ngambek dia duluan yang ngasih. enggak sih, Apa? aku jadi lebih
siapa yang buat konflik, dia atau aku, tetap aku yang wujud. Oh iya. Iya, benar. Ya, intinya ya perempuan harus selalu mengalah ya. Ada saling mengalah ya. Perlu dikeras-kerasin gitu. Tapi sebelumnya nih pasti bertanya nih, kok mau nikah muda orang tua nggak ini ya nanti ya? Nggak curiga apa orang tuanya ya? Apa dia MBA gitu? Ada yang bilang gitu ya kan? Ya nggak banyak, mungkin banyak pasti. Penyebab faktornya iya gitu ya. gitu. Keluarga sendiri aja udah mikirnya aku MBA atau mungkin sudah enggak ini gitu ya. Iya, kenal guru-guru gitu ya. Iya, sebenarnya enggak ya, dia orang yang benar-benar menjaga banget. Dia laki-laki baik dan aku karena dia baik, aku yakin gitu. Percaya gitu ya. Percaya. Nah, nggak banyak, nggak sedikit ya kita jalani berdua sama-sama. Waktu aku mau kuliah ke Medan juga, aku mau ujian, dia juga bantuin, dia support sampai aku nyari kos-kosan, dia juga dia bantuin? Iya, dia juga bantuin kebutuhan aku apa yang perlu di situ, juga bantuin kayak masang-masang lampu atau hal segala macamnya gitu. Banyak sih, jadi aku bisa nilai dia baik, dia laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Jadi kalau ada gosip-gosip orang bilang kayak gitu, ya waktulah yang menjawab gitu aja. Emang anaknya ada berapa? Sekarang anak sudah 3. Dia sesuai sama aku, dia anak 3. Aku belum apa-apa weh. Terus yang anak pertama itu lahir di bulan apa? Di bulan Waktu September. Habis berapa pernikahan gitu? Maksudnya baru berisi tuh tentang setelah bulan kedua, bulan ketiga gitu. November kita nikah, Desembernya aku isi. Wih. Jadi Top share memang. Lagi masih muda gitu ya? iya memang kalau lagi muda itu katanya kan Kalau masih ininya subur-suburnya. ya. Nah, jadi langsung di bulan 9 ini kan langsung lahir tuh anak 9 bulan kan. Oh, lahirnya normal apa gimana? Normal dong. Normal. Puji Tuhan, 3-3-nya normal. Normal 3-3-nya? Iya, benar. Terus anak yang kedua? Anak yang kedua jarak sama kakaknya itu di usianya kakaknya setahun 9 bulan. Dia lahir tuh. Yang kedua dia lahir di bulan 6 di tahun 2016 nikah nih kan, 2017 lahir, 19 dia lahir tuh. Oh, terus anak yang ketiga jaraknya? Anak yang ketiga lebih rapat lagi. Itu dapat lagi? Iya, di usia kakaknya 4 bulan. Yang kedua 4 bulan. Aku ini semangat-semangatnya dia. Gak tahu. Udah berapa tahun pernikahan? Jalan 5, mau 5. 5 tahun pernikahan sudah 3. Ya mau 5. Terus sejauh ini apakah pengen mau nambah lagi atau udah stop aja? Nambah pasti lah ya. Nah, cuman kalau ini dikasih jarak iyalah, kalau untuk lanjut lagi jangan. Karena kemarin juga memang nggak ini ya, nggak ada pakai sistem KB gitu, cuman KB alami, taunya kebobolan guys. Sorry gitu ya, aku bilang sorry kata gitu, aduh akunya yang ini yang panik ya kan. Memang aneh lah ya kalau kalau rapat-rapat kali kan di sini nggak ngerti ini caranya gimana gitu ya, memang karena kita masih muda kan. Iya Kita juga pengetahuannya kurang iya, ya. kurang. Kita kan bukan kayak yang udah ahli-ahli di sana gitu, namanya juga pemula ya. Baik. Terus sejauh ini kan tinggal sama mertua apa gimana sih? Iya, sama orang tua. Sama mertua. Terus setelah misalnya ini kan pasti punya sosmed dong, Instagram kan. Waktu lihat nih yang apalagi teman-teman kan pasti banyak yang bernikah kan. Banyak, ya. Nah, terus waktu lihat teman-teman kayak udah lagi kerja atau lagi jalan-jalan, pernah nggak terbesit di pikiran, ih enak banget sih nih, masih muda udah jalan-jalan, gak ada beban, pernah nggak terbesit di pikiran kayak gitu? Pernah dong ya. Ya pernah. Kalau bilang nggak pernah kan kayak manusia gitu. Tetap punya perasaan kayak Iri pasti ya. Iri enggak ya, cuman kayak rasa pengen itu balik gitu. Dibilang menyesal sih sebenarnya kasar gitu. Iya, pasti enggak nyesal, cuman ada sedikit rasa kerinduan gitu. Ya, aku kayaknya di usia aku segini harusnya aku udah di sini nih. Iya. Harusnya tabunganku segini nih. Ini aku udah akhir tahun kayaknya bisa ngasih mamaku ini nih. Ngadiain adikku gini nih gitu. Pasti ada ya
walaupun sekarang bisa sih ngasih, cuman ya mungkin tidak seleluasa yang kalau kita lajang gitu kan. Jadi mungkin lebih kayak rasa rindu aja sih. Kalau iri sih mau dibilang iri nggak bisa balik lagi ya kan. Udah terima gitu. Udah terima aja gitu, sudah pasrah lah ya. Tapi sebenarnya bukan pasrah, itu keputusan sendiri, bukan dijodohin, bukan dipaksa gitu kan, kemauan sendiri gitu. Jadi harus siap terima nih resikonya. Kalau yang mau nikah muda itu jangan mikirnya enak-enak aja dulu. Iya. Iya. Oh gitu. Kenapa? Ya, aku jadi udah mikir, gimana nih kalau aku suamiku begini harus nuntut aku gini. Pasti mikir yang buruk-buruk aja dulu kalau nikah muda nih. Kalau udah kelihatan tuh di pikiran, udah rasain dia mampu nggak nih, aku mampu nggak sih gitu. Oh jadi jangan pikir enak-enak dulu ya? Iya, jangan pikir enak-enak, Pikir yang terburuk dulu ya. ya? Pikir yang terburuk dong, ya aku jadi gitu. Jadi kemarin itu pikir yang terburuk dulu, terus mau ngomong ke diri sendiri, mampu nggak sih ini Regina, mampu nggak kau gitu. Terus bawa doa juga, ya semua mungkin kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa kalau ngomong tentang Tuhan. Oh baik sih. Iya, jadi harus mikir yang terburuknya lah dulu, jangan mikir enaknya. Udah gampang rumah tangga sebenarnya. Oh gitu. Oke, Mama Lehan, kita masuk ke fase games. Games apa ini? Gamesnya adalah games super panas. Games ini cuma menjawab cepat aja. Jadi nanti aku akan ngasih pertanyaan, cuma dijawab cepat. Oke? Ya. Pertama, lebih suka besar atau kecil? Besar dong. Oh besar, oke. Kita kan suka besar diskon. Gitu ya, kalau kecil nggak enak ya? Nggak enak. Kurang puas ya? Kurang puas. Oke, yang kedua, lebih suka berbulu atau tidak berbulu? Berbulu dong. Berbulu, kenapa itu? Lebih lembut aja gitu kalau berbulu kayak teddy bear kan. Kalau botak bayangin lah teddy bear botak. Bukannya berbulu bikin risih ya kayak gatel gitu? Oh, lebih enak gitu, lebih hot gitu. Lebih hot gitu deh. Oke, pertanyaan yang ketiga, lebih enak di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Lebih full pemandangannya. Oh, jadi lebih kelihatan semua gitu ya? Kelihatan semua gitu. Lebih asik ya? Siap. Ini apa ini? Yang keempat, pilih jadi pegawai atau pengusaha? Pengusaha aja. Pengusaha. Lebih fleksibel ya? Fleksibel. Kalau pegawai lebih monoton gitu ya? Siap. Yang kelima, lebih suka dipimpin atau memimpin? Dipimpin ya. Tapi kan ada orang kan lebih yang suka dominan ya, kayak cewek kan gak suka diatur gitu kan. Ya sih, aku lebih suka diatur, lebih suka diatahin gitu. Oke, siap. Berarti istri baik nih, cocok nih di kamu udah harus jadi air ya di dalam keluarganya. Nggak boleh jadi api ya. Iya. Oke. Selanjutnya games fitnah atau fakta. Muncungnya. Udah. Segmen muncungnya itu harus ada ininya, harus ada games-gamesnya. Ada ya. Quiz-quiznya. Jebaknya deh. Yes. Kamu bisa milih fitnah atau fakta. Nanti aku kasih statement ini benar atau salah. Oke? Yang pertama, saat memilih nikah muda terdapat pihak keluarga yang tidak setuju. Fitnah atau fakta? Fakta. Oh, ada pihak dari keluarga Bapak Leon atau Keluarga. oh dari keluarganya? Oke. Yang kedua, kamu sebenarnya nikah muda bukan karena hamil di luar. Fitnah atau fakta? Fakta. Berarti memang karena keinginan sendiri. Keputusan sendiri. Ya sama-sama. Oh, berarti karena ada keinginan ini ya, bukan karena. Oke, yang ketiga, kamu ingin punya anak cowok. Fitnah atau fakta? Fakta. Berarti kalau nggak dapat cowok, buat lagi terus. Buat terus. Oh saya. Karena kalau di Batak itu kalau nggak ada anak laki-laki nggak puas ya? Iya, sebenarnya sih sama aja ya kan. Iya. Karena susahnya punya anak ini kan masih banyak orang yang belum dikasih kan. Iya. Dikasih perempuan juga syukur, laki-laki syukur, semuanya kita syukurin aja ya kan. Oh gitu. Terus yang keempat, anak ketiga lahir tanpa direncanakan. Fitnah atau fakta? Anak ketiga. Ya orang taunya dia 2 bulan di perut Eke, di rahim goyang-goyang, apaan ini? Gitu. Oh gitu. Oh nggak mau haid itu apa? Enggak haid. Kirain karena baru melahirkan 4 bulan kan. Nggak haid itu ya? Wajar tuh masa gitu? masa nifas tuh kayaknya berantakan di haid gitu. Oh gitu kalau bisa melahirkan? Iya, nifas kan masih masih adaptasi rahim baru gitu kan. Pemulihan ya. Haid nggak haid kayaknya wajar aja karena aku busuk. Rupanya kok makin nggak enak ini feeling, makin ini. Cek lah, gue disuruh tes pack dulu, rupanya garis 2 dong. Waduh, ternyata dia udah gol. 2 bulan ya. Ternyata anak ketiga tidak rencana siap. Dia rencana.
ingat nak, kalau abis ini anak udah besar dengan video ini gak usah tentang. Oke, yang kelima, kalau dikasih kesempatan, kamu lebih baik memilih tidak nikah muda, fitnah atau fakta? Fitnah sih. Fitnah. Berarti faktanya memang sudah pengen nikah muda ya? Ya. Oke lah, segmen terakhir sudah habis. Mungkin apa sih yang kesan-pesan yang ingin kau sampaikan untuk wanita-wanita yang di luar sana? Yang pengen ingin nikah muda atau nikah belum nikah gitu, apa sebaiknya yang mereka lakukan gitu, pesan-pesannya? Ya untuk perempuan Indonesia ya yang masih merencanakan ingin menikah atau mungkin masih di usia muda mau pengen menikah, ya harus yakinin diri sendiri deh, ya kan? Ada beberapa penilaian yang membuat kita harus bisa yakin dengan keputusan kita, karena menikah itu nggak gampang, ya kan? Gitu. Banyak tantangan, banyak pergumulan-pergumulan yang akan kita hadapi di hari kedepannya, gitu kan? Jadi jangan mikir enak-enaknya dulu, pikir yang hal terburuknya. Mampu nggak nih? Nih kalau dikasih cobaan yang begini, mampu nggak nih? Bisa nggak jalanin ini? Jadi nggak gampang juga bikin keputusan menikah nih. Ayolah nikah, pengen nih, ngebet nih, udah berapa tahun juga belum hubungan kita, masa pacaran aja gitu. Ayo nikah, emang segampang itu? Nggak bicara tentang kamu dan pacarmu atau dengan suamimu nanti gitu, bicara dengan dua pihak keluarga nih sekarang. Semua yang kita menikah dengan anaknya, berarti kita harus juga bisa menikah dengan keluarga suami kita gitu, atau keluarga istri kita gitu. Harus bisa saling menerima pastinya gitu ya. Karena nggak bisa juga sih kalau kita bilang langsung instan menerima, semua butuh proses. Nah, mampu nggak kita menjalani prosesnya, balik ke diri kita, ya kan? Yakinin diri sendiri, kasih support sendiri ke diri, ya kan? Karena ya nggak dari orang lain kita temukan semangat kalau nggak dari diri sendiri, ya kan? Nemukan keyakinan juga nggak dari orang lain gitu kan, dari diri sendiri. Jadi pastikan dulu kamu yakin dengan keputusan kamu. Nggak gampang loh ya yang menikah itu. Jadi ya ini segmen cerita nikah muda ini sebenarnya bukan untuk menganjurkan kalian harus ikut nikah muda gitu, tapi ini sedikit referensi kalian nih untuk menikah. Dan untuk yang udah cukup umur juga, ya kan, ya persiapannya sama nih sebenarnya, persiapan mental, batin ya diri sendiri gitu, apalagi perempuan ya kan. Lebih mempersiapkan kejiwaan kita gitu, karena bakal berubah sebanyak 180 ya aku bilang ya. Kalau 360 berarti lingkaran Kehidupan ini ya, kalau sudah menikah ya. Iya, 180 dari yang kita jalani itu bakal berubah gitu. Berubahnya nggak sama lagi kita kayak di manja-manja di depan orang tua, atau mungkin kita bisa seperti nongkrong happy sama teman-teman, nggak sebebas yang kayak kita lajang gitu. Menikah itu komitmen gitu ya, benar, komitmen. Baiklah, siap. Apalagi nih? Udah itu aja. Makasih dengan Mama Lehon ya nama sebutannya. Mama Lehon. Makasih buat narasumber kita Mama Lehon. Ini mama muda loh, seumuran sama aku tapi dia lebih duluan. Tapi lebih muda aku kayaknya. Masa sih? Sama muda kok. Sama mudanya ya. Oke, terima kasih Mama Lehon. Sama-sama. Nanti kita akan undang ngomong besok-besok tentang pernikahan, kan mungkin lebih berpengalaman kan. Iya. Mungkin kalau pelajaran tentang 18 tahun ke atas, mungkin Mama Lehon kita akan undang sesering mungkin selagi masih di sini ya. Akan korek-korek terus. Oh ya, ada mau ngajak ini ya. apa? Bahas-bahas yang lebih Lebih intim lagi ya. Ini kan hanya pernikahan muda, belum yang hal lebih lebih spesifik. Iya, gitu yang ya. enaknya kan belum ya. Belum. Oke, aku dapat quotes dari anonim, katanya nikah muda atau nikah tua sama-sama butuh persiapan. Jadi bukan nikah mudanya yang salah, tapi persiapan dirinya yang kurang matang. Jadilah pribadi yang matang di usia muda, matang finansial, emosional, spiritual, sosial, intelektual. Dengan itu, semoga kamu menikah muda pun bisa sukses. Oke guys, sekian dulu video segmen dari Munculnya El. Semoga bisa membantu buat kalian. Dan Saya Mama Lehon. dan saya Yael mengucapkan see you, dadah guys.